Ya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung kembali kita di channel kesayangan kita, yaitu channel Grow and Success Together. Jadi malam hari ini kita akan bersama-sama belajar. Nanti Bu Ria yang akan sharing mengenai bagaimana kita cara kita membangun autokonsumen, ya. Karena apa? Autokonsumen ini penting sekali. Bagaimana kita bisa di grup kita ini ada banyak autokonsumennya. Ketika di grup kita banyak autokonsumennya, otomatis poin itu akan terkumpul lebih cepat, ya, lebih banyak jumlahnya dan lebih cepat. Begitu. Nanti akan disampaikan kiat-kiatnya seperti apa aja yang harus dilakukan, gitu ya. Nanti kita akan dengarkan dari Bu Ria, dan kemudian nanti teman-teman tolong minta feedbacknya, ya, minta feedbacknya. Kalau ada yang sudah menjalankan bisa nanti sharing, gitu ya. Kita open aja, jadi nanti semuanya bisa berpartisipasi, gitu. Oke, jadi sekarang. Oke, yuk silakan Bu Ria. Ini mana share? Oh iya. Ya, selamat malam semuanya. Langsung aja ya. Jadi kemarin atau tadi pagi ya, saya sempat sharing video dari Royal Master. Siapa tadi namanya yang aku sharingin tadi? Yang Bu Mawar udah tonton ya. Apakah teman-teman sudah ada yang nonton juga? Yang lain yang sudah nonton bisa pasang jempol supaya saya tahu. Sudah pada sempat nonton kah? Oke, Foni udah nonton. Bu Mawar udah. Yang lain? Belum sempat nonton ya? Belum, Bu. Ya. Oke, jadi bagus banget. Saya sarankan video itu didengerin minimal 3-4 kali, 7 kali lebih bagus. Itu sangat bagus dan sangat jelas cara ngajarnya. Sebenarnya yang diajarin juga itu-itu aja gitu. Tetapi beliau bisa menjelaskan dengan lebih gamblang ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin intinya sama ya, goal kita saat ini adalah membangun diri menjadi auto sales master ya. Karena auto sales master itu adalah pijakan pertama kita di Atomi untuk meraih mimpi yang Mr. Park bilang harus berani bermimpi 700 juta per bulan. Ya, itu real. Jangan bilang lah nggak usah 700. Kita harus berani kalau mimpi nggak bayar ya jangan tanggung-tanggung gitu. Sekalian yang gede mimpinya ya, karena mimpi itu gratis. Jadi di Atomi ini kita semua bisa punya income 700 juta per bulan. Saya kalau ngaca di depan kaca saya bilang, Ria 700 juta per bulan ya gitu. Jadi saya omongin diri saya sendiri. Karena iman itu timbul dari pendengaran ya, pendengaran hal yang baik, pendengaran firman Tuhan, pendengaran yang positif itu bisa membangkitkan iman, keyakinan di hati kita. Jadi untuk kita menjadi auto sales master, ya kita tahu auto sales master itu kita mau punya poin tiap 2 minggu 2.500.000 di kiri, 2.500.000 di kanan. Terus menerus seperti itu ya, itu perlu terjadi dan nanti kita duplikasikan ke bawah-bawah kita. Maka itu menjadi tangga pertama kita untuk naik ke tingkat ke-7 nantinya sampai ke Imperial Master ya. Nah, sebenarnya yang malam ini saya mau sharingkan adalah tentang bagaimana kita melakukan 8 langkah menuju sukses ya. Jadi 8 langkah menuju sukses ini akan menghasilkan
goal akhirnya adalah kita akan menjadi auto sales master. Ya, kita akan memiliki auto konsumen, auto customer. Ya, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita ini harus menetapkan tujuan kita, menetapkan impian kita. Karena kita semua di Atomi, kita start dengan kondisi kita masing-masing. Ya, setiap orang kondisinya berbeda-beda. Saya start dengan kondisi saya dulunya saya bekerja punya usaha, saya memang menggeluti usaha es krim ya, tapi ketika pandemi begini juga jualan es krim nggak bisa diharapkan lagi ya, banyak catering nggak jalan ya, hotel-hotel nggak ada pesta dan usaha juga berhenti. Kami pernah masuk ke dunia multi level tetapi juga tidak menjanjikan kesuksesan karena banyak multi level lokal khususnya ketika mulai banyak orang-orang dapat income tinggi, kantor melakukan reshuffle sistem supaya tidak kebobolan mengeluarkan bonus, sistem diubah lagi, dimulai dari bawah lagi. Dan itu kami alami ya. Jadi, sedangkan kebutuhan kita, orang-orang yang perlu kita tanggung, itu tidak akan pernah berkurang gitu ya. Masih anak-anak masih butuh biaya untuk studi gitu, kita juga punya impian yang ingin kita raih dan kita kalau tua nggak ingin merepotkan orang lain. Jadi memang sangat perlu untuk membuat impian. Jangan memang kita bilang ya terserah Tuhan deh gitu, boleh terserah Tuhan, tapi setidaknya ada impian yang nyata gitu ya. Terserah Tuhan bagaimana mencapainya. Tapi kalau pengen jadi apa, mau mimpi apa, perlu kita setting gitu. Misalnya Mevi harus punya impian juga. Pengen nanti Esther bisa kuliah yang bagus misalnya gitu ya. Pengen apa? Harus punya impian. Nah, membuat impian ini menjadi fondasi yang penting di Atomi. Jadi seperti orang mau melakukan perjalanan. Kepengen perginya kemana? Misalnya mimpi, aku kepengen pergi ke Bali naik mobil. Aku kepengen ke Bali. Misalnya itu tujuannya. Ya. Jadi setelah kita tahu destiny kita mau kemana, kita nanti bisa menyusun langkah. Saya mau sampai di Bali itu dalam waktu berapa hari, gitu ya. Saya kepengen ke Bali itu, kalau udah tahu berapa hari, kita bisa bagi waktu. Nyetir mobilnya kecepatan berapa, gitu. Karena kalau hanya bilang saya kepengen ke Bali, ya nggak pergi-pergi. Tapi kalau kita bilang saya mau ke Bali bulan Juni tahun depan, berarti kita tahu saya butuh biaya sekian. Sehingga kita tahu income berapa yang kita perlukan untuk bisa berangkat ke Bali. Artinya tiap bulan saya perlu dapat income berapa. Dan untuk mencapai income itu caranya bagaimana. Sama juga dengan Atomi. Ya, ketika kita menetapkan mimpi kita untuk sukses di Atomi, saya mau income 500 juta per bulan, saya mau income 700 juta per bulan. Ya, itu dimulai dengan lompatan pertama kita, yaitu menjadi auto sales master. Kalau tanpa auto sales master, mustahil Anda bisa 500 juta per bulan. Nah, sama ya, kayak misalnya kita mau pergi ke Bali dari Jakarta, kita kalau pakai naik mobil lewat Cirebon ya, kita harus netepin dulu, aku mau sampai ke Cirebon itu kapan. Ya, jadi teman-teman semua harus punya dream, kapan mau jadi SM. Kalau yang sudah SM, harus berketetapan hari kapan mau auto SM. Tapi buat teman-teman yang belum SM, harus punya set goal. Saya tahu Foni pengen Desember ya, Fon ya. Christine mau Desember. Itu harus benar-benar divisualiskan. Desember mau SM. Nah, kita tahu untuk bisa SM, butuh poin 2.500.000 di kiri, 2.500.000 di kanan dalam waktu periode 2 minggu. Dan itu mustahil bisa makjegagi, segitu makjegagi itu bahasa Perancis ya. Artinya itu tiba-tiba sekonyong-konyong gitu ya, makjegagi gitu ya. Dari yang biasanya nyantai-nyantai, kadang-kadang dalam 2 minggu ya 300, kadang cuma 400, tiba-tiba mencapai 2,5 juta dalam 2 minggu, itu mustahil. Tapi kecuali Anda betting, belanja. Dan saya nggak pengen grup ini betting. Jadi, kalau Anda ingin
dalam periode tertentu mencapai 2.500.000, Anda harus setting perjalanan itu setengah jalan dulu. Setengah jalan itu artinya apa? Dalam 2 minggu minimal Anda mencapai 1.500.000 per 2 minggunya. Kalau misalnya mimpi 2 minggu itu belum bisa dalam waktu dekat, nggak apa-apa. Tapi tetap punya goal, gitu ya. Misalnya ada yang bilang saya Juni tahun depan deh saya mau SM. Nah, berarti diundurin sebelum 2,5 juta, 2,5 juta harus melewati masa 1,5 juta, 1,5 juta. Kapan 1,5 juta, 1,5 juta-nya? Atau yang mungkin sekarang 2 minggu sekali baru terima bonus 300 per 2 minggu. Harus berani meningkatkan. Saya mau seminggu sekali harus closing. Nggak bisa enggak gitu ya. Pokoknya setiap Selasa harus terima bonus. Nah, itu artinya berani menetapkan impian ya. Nah, tanpa itu mustahil Anda bisa mencapai untuk kesuksesan selanjutnya. Nah, ketika Anda ingin mencapai tujuan itu, Anda pun harus bertekad bulat. Ya, tadi yang si Royal Master itu juga mengajarkan tentang membuat keputusan yang bulat, membuat punya tekad yang bulat untuk mencapainya. Tidak mau sia-siakan waktu lagi. Karena kalau Anda planning mau sukses itu di Desember, sekarang sudah Oktober akhir, setiap hari itu semakin mendekati timeline yang Anda tetapkan. Jadi Anda tidak bisa sia-siakan waktu lagi, tapi harus punya keputusan yang bulat bagaimana mencapainya. Nah, ini menyangkut mengatur prioritas waktu. Ya, karena dalam hidup ini ada hal prioritas yang berbeda-beda. Ada hal yang penting dan urgent. Memang itu hal yang penting dan urgent harus dilakukan. Ya, ada yang itu seperti saya beli kulkas hari ini. Dari hal yang tidak penting dan tidak urgent, tiba-tiba hari ini itu menjadi hal yang penting dan urgent. Karena kalau enggak makanan busuk semuanya. Itu sudah jadi penting dan urgent. Ya. Kemudian dalam hidup kita ada juga hal yang penting tetapi tidak urgent. Nah, ada juga hal yang urgent tetapi tidak penting. Dan ada hal yang tidak penting dan tidak urgent. Jadi kalau tiap hari Tuhan kasih kita waktu 24 jam, kita mungkin tidur 6 jam sampai 7 jam. Sisa waktu kita dalam sehari itu, bagaimana kita mengelolanya? Berapa jam Anda bertekad untuk menjalankan bisnis Atomi? Ya, jangan menunggu orang mencari Anda baru cerita Atomi. Tapi kalau Anda sudah tahu goal yang ingin Anda capai, ya Anda kepengen pensiun usia sekian, ya pensiun usia muda, pengen menikmati liburan, pengen menjadi ini, pengen jadi itu, Anda harus punya energi. Ya, punya energi untuk meraih impian tersebut. Itu yang disebut bertekad bulat. Nah, ketika Anda punya ketetapan hati untuk fokus jalankan Atomi, hal ini perlu di-sharingkan ke teman-teman di sekitar Anda. Bahwa teman-teman Anda tahu Anda itu Atomian. Ya, Atomiannya nggak cuma Atomian asal gabung, asal punya member, tapi Atomian benar-benar. Karena seseorang kalau ingin tertarik pengen bergabung Atomi, dia akan cari leader atau sponsor yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau saya misalnya ya ditawarin bisnis, yang nawarin saya itu hanya pengen memanfaatkan saya saja, saya akan pikir panjang karena nasib saya nanti akan terbengkelai kalau saya bergabung. Tapi kalau saya tahu yang rekrut saya itu orang yang full time di Atomi, orang yang sungguh-sungguh di Atomi, saya mau ikut. Karena saya tahu saya mengikut guru yang benar. Nah, Anda harus menciptakan image bahwa Anda itu true Atomian. Atomian sejati. Sehingga kalau orang ingin sukses di Atomi, ikut Anda nggak akan kecewa. Gitu ya. Karena saya melihat di Atomi ini banyak orang yang punya posisi emas ya. Jadi gimana masuk? Oke. Selamat bergabung Pak Tris.
Ya, karena saya melihat ya, orang di Atomi ini karena masalah waktu ya sudah join duluan, punya posisi-posisi yang strategis, tapi nggak sungguh-sungguh jalankan. Sedangkan mereka-mereka yang bergabung belakangan, titiknya juga kiri kanan berjuang sendiri, itu lebih sungguh-sungguh gitu. Jadi kalau saya bergabung, saya mendingan ikut orang yang meskipun dia itu orang belakangan tapi sungguh-sungguh daripada saya ikut orang yang sudah lama tapi nggak sungguh-sungguh. Karena saya akan merasa saya hanya akan dimanfaatkan. Tapi kalau saya bergabung dengan orang yang concern Atomi, cinta mati Atomi, saya tahu nasib saya akan baik karena saya akan dapat didikan, saya akan dapat support yang luar biasa. Nah, ini adalah bagian dari tekad bulat Anda untuk jalankan Atomi. Buat teman-teman Anda, komunitas Anda tahu Anda itu sungguh-sungguh. Jadi kalau di komunitas yang sama, ada 5-6 Atomian, dia mau pilih ikut siapa? Seperti kita milih calon ini presiden atau calon gubernur ya kita mau yang benar-benar serius, yang ngerti benar what to do gitu ya. Nah itu artinya Anda bertekad bulat. Nah Anda perlu membuat teman-teman Anda itu tahu Anda itu Atomian. Jangan sampai nanti ketika teman Anda bergabung Atomi dengan orang lain, dia menanyakan ke Anda, loh, ternyata Mevi itu Atomi toh. Aduh Mevi, kalau tahu kamu Atomi mah aku ikut kamu dari dulu gitu ya. Aku udah keburu setor KTP sama orang lain dan aku nggak kenal gitu. Nah, apalagi teman dekat Anda gitu ya, orang yang sudah percaya dengan kita, biarkan mereka tahu kita ini benar-benar Atomian. Ya, kalau perlu di status sosial kita pun, maksudnya di media sosial kita pun, mereka tahu kita ini Atomi gitu ya. Jadi nggak cuma ngepost gambar makanan, gambar kuliner, gambar apa, tapi bolehlah kita ngepost kegiatan kita di Atomi, produk Atomi dan sebagainya. Ini sangat penting sekali tentang membuat tekad yang bulat menjalankan bisnis Atomi. Nah, kemudian yang penting juga adalah kita membuat daftar nama. Ya, membuat daftar nama itu gampang-gampang susah. Kadang di pikiran ada, tapi kalau disuruh nulis itu susah. Tapi sekali udah nulis, nggak bisa berhenti namanya muncul. Tapi memulainya tuh males banget. Ya, buat list nama teman-teman Anda. Ya, buat grouping. Ya, teman kuliah, teman mami-mami di sekolah, bekas teman kerjaan lama. Apapun juga lah buat. Dan mungkin Anda bisa lihat juga orang-orang yang potensial untuk Anda ajak. Orang potensial itu seperti apa sih? Tipe teman-teman yang kalau ada sesuatu yang enak atau yang bagus itu teriaknya rame gitu. Yang tipe-tipe teman provokator. Karena dalam satu komunitas itu ada ya, tipe teman provokator, ada tipe teman pendiam. Provokator tuh makan enak dikit, statusnya udah makanan terus gitu ya, ngomong apa banyak yang dengerin. Nah itu boleh itu dijadikan leader-leader Anda, calon leader Anda ya, karena perlu orang yang seperti itu. Nah buat daftar nama dan jangan pernah berhenti. Kalau ada nama yang menolak, buat lagi, ditambah-tambah terus dan beberapa waktu sekali daftar nama ini perlu ditambah atau direvisi ya. Keluarga-keluarga dekat Anda perlu di list lagi. Siapa-siapa yang sudah Anda sharing Atomi, siapa yang belum. Ya, tanpa pandang muka. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah Anda perlu sharing tentang ini ada yang ini beda, Bi. Ya, bentar, slide-nya beda. Sorry, slide ininya pencetannya ngadat. Jadi berubah. Ya, ngomong aja ya. Poin yang keempat adalah kita perlu men-sharingkan kepada teman-teman kita tentang produk
dan tentang visi perusahaan. Ya, jadi ketika Anda mengontak seseorang, lakukanlah sharing-sharing ringan tentang produk, ya, bisa dari testimoni, bisa dari product knowledge, ya, dan kita perlu men-sharingkan visi perusahaan. Nah, ini tambahan sedikit dari saya. Anda itu harus siap, teman-teman itu harus siap, punya minimal 2 video tentang company ataupun tentang company introduction gitu ya, tentang marketing plan yang sudah Anda simpan di handphone Anda. Sewaktu-waktu orang nanya Atomi itu apa, sudah nggak bingung nyari saya, nyari siapa lagi, Bu minta video dong Bu tentang Atomi gitu. Enggak. Anda simpan ya di channel Atomi itu banyak sekali pembicara-pembicara yang sudah membahas company introduction tentang Atomi ya. Ada video saya, ada videonya Vanilam, ada videonya banyaklah ya di situ. Kemudian ada juga yang official Atomi punya. Nah, Anda simpan file ini di tempat yang mudah untuk Anda cari kembali tentang apa itu Atomi. Ya, kemudian tentang produk-produk favorit Anda atau misalnya ada itu ya video apa itu namanya yang orang buka pintu, perempuan buka pintu, terus produknya Atomi itu macam-macam seperti itu, apa namanya istilahnya trailer, ya Atomi product trailer. Itu juga menarik untuk sharing ke orang baru. Kalau misalnya ada yang nanya, Atomi itu produknya apa sih gitu. Nah, Anda itu udah siap menjawab dengan cara Anda. Ya, mau pakai Atomi product trailer itu bagus ya. Udah itu misalnya ala Foni. Foni itu punya foto dari aplikasi yang produknya difoto semua. Itu juga boleh di-sharingkan ya. Ada juga kita file katalog yang pernah ya di-sharing ya, katalog Atomi apa itu juga bisa di-sharingkan. Nah, apapun juga medianya, Anda simpan di tempat yang mudah untuk dicari. Itu sudah kartu truf supaya gampang untuk di-sharingkan ya. Juga dengan company visi. Ya, mungkin Anda cari deh videonya Mr. Park yang buat Anda sangat menginspirasi banget. Simpen, ingat-ingat judulnya apa. Atau mungkin file itu pernah Anda kirim ke seseorang, Anda pasang star. Sehingga ketika mencari lagi gampang carinya. Karena kita ini nggak pernah tahu kapan kesempatan itu datang, kita diminta untuk sharing. Jadi baik atau tidak baik waktunya, siap atau tidak siap waktunya, Anda siap untuk berbagi. Nah, kalau Anda mau sharing ke teman-teman di daftar list tadi mah bisa persiapan ya, tapi kalau mendadak pun Anda cepat sharingnya. Ya, jadi kita perlu sharing produk, kita perlu sharing visi, dan yang paling powerful itu ketika kita sharing produk adalah men-sharingkan dari produk-produk yang Anda sendiri sudah coba. Karena kalau kita men-sharingkan produk yang Anda tidak coba, orang yang mendengarnya itu ketika tanya, kamu udah pakai belum? Belum gitu. Beda ya. Tapi kalau ditanya, kamu udah pakai? Udah gitu ya. Misalnya Mevi ditanya, Vi, body lotionnya Atomi bagus. Bagus. Aku tuh ya waktu ngerawat Mak Inem, teman gerejaku tuh yang udah tua, kulitnya udah sampai kering, digaruk sampai berdarah-darah, lecet. Digosok body lotion sehari mulus. Nih, aku punya fotonya. Nah, testimoninya itu sampai yang apa ya, mantap gitu ya. Jadi kalau istilahnya orang masak tuh bumbunya meresep banget gitu. Beda dengan testimoni sesuatu yang dialami, nggak ngalami sendiri gitu. Ketika Anda nggak ngalamin sendiri pun, mendengar testimoni dari orang yang Anda kenal pun sebenarnya itu juga udah bermanfaat gitu ya. Tapi kalau Anda sudah mengalami sendiri, lebih menendang ya, itu testimoni yang Anda bagikan. Nah, kalau kita ada keterbatasan, belum bisa mencoba banyak produk, belum memungkinkan lah untuk coba macam-macam. Caranya itu gampang. Sering datang ikut Zoom meeting, sering datang ikut ASA meeting. Karena di situ banyak orang-orang yang testimoni apa yang dialami secara langsung. Ya, jadi misalnya dari ASA meeting kemarin, ada yang cerita tentang ngalamin apa, misalnya produk inner collagen lah, ngalamin dari kalau saya ngalamin lutut saya yang sakit hilang, kulit lebih bagus dan lain-lain. Nah, ketika Anda dengar langsung,
itu setidaknya juga Anda bisa ceritanya meyakinkan juga karena Anda dengar sendiri gitu ya. Bener loh, inner collagen tuh bagus tuh. Tuh Cik Ria tuh aku kenal misalnya ya. Dulu kulitnya parah, jerawatan gini-gini, sekarang kulitnya berubah gitu ya. Yang aku paling gemes itu Christine. Sekarang Christine sering menelpon aku mendadak hanya kepengen lihat mukaku. Jadi mau nggak mau tiap hari harus tampil mandi cantik karena sewaktu-waktu Christine kalau nelpon aku pakai video call. Hanya gara-gara mau nunjukin mukaku ke maminya. Nah, tuh lihat Tante Ria mukanya kayak gini, Mami. Gitu. Itu paling mengerikan, karena aku di rumah pun dawel-dawel pakai roll rambut, tapi dia nggak peduli, karena mau mengadakan sidak dadakan. Ya. Jadi, kita perlu confident dalam memperkenalkan produk. Dan bersyukur Atomi ini produknya yang berbicara. Ya, kita nggak usah ngomong banyak pun, orang bisa melihat perubahan itu dan bisa mudah untuk diceritakan. Nah, kemudian Anda lakukan follow up. Follow up ini penting tapi susah dilakukan. Termasuk saya. Saya itu orangnya paling males melakukan follow up. Karena maunya saya orang itu nggak usah di follow up, order sendiri. Ya, puas sendiri, order sendiri. Tetapi seringnya orang kalau baru nyoba produk 1-2 kali, itu nggak semudah itu gitu ya. Ketika baru nyoba sekali, meskipun bagus, tiba-tiba didatengin orang lain, nawarin konnichiwa, dan lain-lain, mulailah goyah imannya, dan mulai beralih ke produk lain. Nah, follow up ini penting, karena melalui follow up ini, kita bisa melakukan, menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang kita follow up. Karena kita harus berpikir bahwa teman yang Anda follow up itu, bayangkan di balik dia ada ratusan orang. Bayangkan orang itu nantilah yang akan membawa Anda ke level sukses selanjutnya. Jadi penting sekali memperlakukan setiap orang dengan baik, ya. Karena ketika seseorang itu puas dengan Anda, dampaknya itu, gaungnya itu bisa, ekonya kencang ya. Dia bisa ngereferensi dan mengedifikasi Anda ke orang lain juga. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah cara berkomunikasi. Jadi kita semua perlu mengupgrade diri dalam melakukan komunikasi dengan orang ya. Ketika Anda sedang melakukan follow up, sebenarnya yang Anda lakukan adalah Anda sedang membangun kepercayaan dari orang itu kepada Anda. Jadi cara yang perlu dilakukan adalah buat orang itu nyaman dengan Anda ya. Buat dia, pancing dia untuk bisa cerita banyak tentang dirinya. Ya, karena cerita banyak itu membuat Anda tahu, oh orang ini butuhnya ini, dia bisa saya tawarkan produk ini, ya saya bisa kenalkan produk ini. Oh orang ini tipenya senang bisnis, saya bisa arahkan ke bisnisnya. Jadi ketika Anda melakukan follow up, jangan banyak ngomong kitanya, tapi lemparkan tipe-tipe statement yang membuat orang mau ngomong banyak, tipe pertanyaan-pertanyaan pancingan, ya, dan dia akan senang sekali ketika plong ngomong dengan Anda. Nanti pasti akan terjadi kontak Anda selanjutnya yang lain. Ya. Kemarin 2 hari yang lalu saya dikontak member yang saya nggak kenal ya, tapi gara-gara dia tahu nama saya di grup Cirebon, ini rupanya orang Sunter gitu ya, grup. Kalau dihubungkan dengan saya ya levelnya sudah di bawah buyut ya, jadi bukan rekrutan orang yang saya rekrut langsung, jadi dia itu rekrutannya saudaranya Bu Lili Sumawi gitulah. Kelihatannya mungkin dia ini profesinya dokter kali ya, jadi udah tua, tante-tante, dari awalnya mau nitip beli deterjen, akhirnya ngobrol-ngobrol, cerita sana sini. Nah, tidak berhenti di deterjen saja ya, dari deterjen akhirnya beli softener, beli odol, beli rhodiola. Terus hari ini ngontek saya lagi beli masker gitu. Tiap nyaman, dia mulai nyaman nyari saya untuk ngobrol ya. Dari dia cerita kesehatannya, cerita nanya ini, nanya itu gitu. Cerita sendiri, saya punya gula. Saya tiap hari minum HP Pro. Oh, Bu, HP Pro itu untuk jaga liver. Saya bilang, iya betul. Karena saya ini ada fatty liver. Dan dokter harus wanti-wanti saya harus dijaga levernya. Nah, Atomi punya produk, Bu, namanya Rhodiola Milk Thistle. Oh, produknya Atomi juga? Iya. Oh, ya udah kirimin saya ceritanya apa?
ringkasan produknya. Saya kirim terus langsung bilang, oke saya pesen deh, rhodiola-nya pesen 1. Terus saya mulai masuk cerita ibu gimana, tinggalnya di mana, kerjaannya apa, ngobrol-ngobrol, korek-korek info, temu lagi kebutuhan dia apa gitu ya. Jadi ketika Anda melakukan follow up ini, yang Anda lakukan bukan hanya sekedar bertanya tentang bagaimana produk yang mereka pakai, tapi coba lakukan komunikasi-komunikasi yang lain sehingga orang itu merasa nyaman dengan kita dan orang itu punya kepercayaan kepada kita ya, sehingga ketika dia memerlukan sesuatu dia bisa tanya ke kita ya. Kita itu ada di list pikiran dia untuk membantu dia ya. Biarkan kita hadir sebagai bagian dari jawaban doa dia ya. Mungkin dia sedang dalam pergumulan sesuatu, kita bisa hadir untuk membantu orang tersebut. Nah, kemudian dengan melakukan follow up ini kita bisa mengenali kebutuhan konsumen kita. Nah, sesudah itu kita perlu mengajak mereka untuk undang ikut meeting. Ajak sekarang ini paling gampang sebenarnya ikut Zoom. Ya, memang nggak mudah, tapi sekali ngikut nggak ikut lagi. Orang-orang yang sudah Zoom meeting selalu repeat hadir di Zoom meeting ini. Banyak banget saya lihat progresnya. Hari ini Bu Gema ngundang 2 orang baru ya, dan saya percaya 2 orang baru tadi nanti akan bawa teman yang lain. Nah, kalau Anda mengundang seseorang dan orang itu hadir di meeting, langsung kontak orang itu ya. Ucapkan terima kasih bagaimana kesannya dengan hadir di meeting itu dan sampaikan apresiasi ya. Nanti lain kali ikut lagi ya Bu, bawa teman lagi yang lain gitu. Biasanya mau ya, karena merasa dianggap. Nah, ketika membawa seseorang hadir di meeting, bisa juga Anda nge-tag saya, ngasih tahu saya, itu aku bawa teman baru namanya ini gitu. Jadi saya bisa sapa dia, ya. Karena kalau orang disapa disebut namanya kan merasa spesial banget gitu. Kadang-kadang saya itu nggak tahu yang ikut meeting itu dari mana. Nah, kalau kami yang ngadain acara atau mungkin pas asa pun boleh dikasih tahu, saya WA saya atau WA Pak Bos saya bawa teman baru namanya ini gitu. Supaya kita bisa sebut namanya. Terima kasih Ibu ini sudah datang, temannya Bu Mevi ya gitu. Nah, dia dari 50 hadirin kok aku dikenal gitu kan, seneng gitu ya. Itu perlu seperti itu. Nah, setelah kita mengundang seseorang untuk hadir ke meeting, kita perlu melakukan juga konsultasi. Ya, konsultasi dalam hal ini adalah konsultasi Anda ke upline Anda. Dalam rangka Anda kepengen menjadi auto SM. Dalam rangka Anda kepengen punya poin 1.500.000 dalam 2 minggu ya. Itu away to SM. Jadi setengah jalan menuju SM. Itu kita perlu ada komunikasi yang baik ya. Jadi saya sih merasa grup ini komunikasinya sudah cukup bagus ya. Sering ya Mevi kadang telepon saya sambil ngobrol nanya produk ya langsung ikutan aja dicuci sedikit-sedikit gitu ya, digosok-gosok biar mengkilat gitu ya. Kadang-kadang Foni sering telepon juga. Nah, konsultasi seperti ini baik dan biasakan sebenarnya konsultasi itu Anda bisa lakukan ke upline langsung Anda, ke sponsor langsung Anda. Tapi kalau Anda merasa kurang pas atau gimana, ada hal lain yang Anda belum pas, ya bisa satu level lebih tinggi lagi, gitu ya. Tetapi kita harus tetap mengedifikasi dan mengakui keberadaan sponsor kita, ya. Itu bentuk respect kita ke atas, ya. Karena sama seperti kita ini, Helen itu melakukan seperti itu, ya. Saya nggak serta-merta bisa dengan mudah apa-apa saya kontak Helen. Kalau saya kontak Helen, kalau memang case-nya urgent, dia layani. Kalau tidak, dia selalu akan suruh saya lewat Timo. Ya, dikembalikan seperti itu. Karena kita harus mengikuti alur yang benar, ya, supaya setiap orang punya kesempatan untuk bisa menjadi leader. Berikan kesempatan tiap orang untuk berperan leadership-nya. Ya, kemudian setelah kita melakukan konsultasi ini perlu ya, karena konsultasi ini bagian dari coaching. Bagian dari pembinaan supaya Anda kalau memang jalannya lagi salah bisa diluruskan kembali ya. Kalau sudah benar ya tinggal melanjutkan lagi. Nah, melalui konsultasi ini kita bisa membahas hal-hal yang perlu dilakukan. Misalnya Mevi bilang,
Cik, aku kok kaki kananku ini gimana ya, Cik ya, biar bisa lebih cepat gerakannya, kok kelihatannya adem-adem aja gitu, gimana caranya membuat aktif gitu ya misalnya. Nah, kita bisa lihat. Nah, di kaki kanan itu, ini yang saya lakukan kemarin dengan Mevi. Nah, di kaki kananmu itu kamu ngelihat siapa yang potensial, gitu ya. Kira-kira siapa? Ya, kalau si ini orangnya begini, begini, begini. Si ini kendalanya ini. Si ini kendalanya ini. Ternyata setelah kita runut-runut di kaki kanan Mevi itu ada seorang namanya Timoria, bukan Timo, Pak Timo ya, namanya Timoria. Dia ini bekerja di Zhengzhou, di kepulauan dekat Hong Kong ya, yang melayani para TKW Indonesia. Jadi punya rumah, punya center istilahnya untuk membina TKW-TKW itu. Dia bekerja dengan bidang badan misi ya, seperti misionaris untuk para TKW. Nah, saya bilang sama Mevi, ini Hong Kong buka. Kenapa kita nggak garap Timo? Supaya Timo itu nanti bisa jalankan Atomi di sana, bukan hanya untuk kesuksesan Timo, tapi Timo bisa memberkati para TKW ini. Nantinya kalau sudah nggak kerja jadi TKW, mereka punya income. Mereka nanti kan pada balik ke Indonesia. Bayangin nih, TKW ini bisa luar biasa loh. Dia bisa kenal majikannya yang dia kerja, ya, bos-bosnya yang di Hong Kong. Dan TKW ini juga masih punya kenalan di kampung halaman. Ini luar biasa. Padahal Timo ini jadi member nggak gerak apa-apa. Nah, kita mulai melakukan analisa. Ternyata di tim kita ini banyak orang-orang potensial gitu yang belum kita jangkau. Nah, kita kepengen membangun auto konsumen di antara teman-teman ini ya. Bukan hanya member yang sekali member, diem, ID-nya kita hidupin terus. Tapi yang member bergerak. Nah, kita lagi pikirkan gimana caranya nanti. Saya punya visi, kita bisa ngadain Zoom meeting dengan para TKW di Zhengzhou. Ya, luar biasa banget nanti grup Mevi ini. Jadi tinggal digarap. Nah, sama dengan grup Bu Mawar. Misalnya Bu Mawar, Bu, kananku udah ada grup Amerika, Bu. Saya di kanan punya Amerika. Amerikanya sudah punya jaringan di Manado dan lain-lain. Grup kiri gimana ya bangunnya? Nah, kita mulai jajakin lagi. Ada siapa di grup kiri itu? Lewat diskusi-diskusi seperti itu, kadang akan terbuka pikiran dan muncul ide-ide baru yang sama-sama kita nggak tahu sebelumnya. Nah, itu gunanya konsultasi. Jadi ketika semakin sering kita berkonsultasi, akan muncul ide-ide brilian yang akan membuka jalan untuk kita melakukan next what to do, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita melakukan duplikasi. Ya, apa yang kita hidupi, apa yang kita jalanin ini kiranya dapat terduplikasikan ke bawah-bawah kita. Jadi jadilah role model leader yang baik buat tim Anda, sehingga ketika mereka menjalankan bisnis pun mereka akan mengikuti tapak Anda ya, tapak-tapak langkah Anda untuk menjadi leader yang ngayomi, yang memberi semangat ya. Sehingga kalau ini terjadi, seluruh grup akan berkembang, auto konsumen Anda akan luar biasa sekali ya. Kita tahu ya, kenapa di Atomi itu selalu ditekankan, diajarkan. Kalau mau auto SM, kita butuh 50 orang saja ya. 50 orang di kiri, 50 orang di kanan. Itu sudah memungkinkan kita jadi auto SM. Kenapa? Karena ketika bukan 50 orang ya, 50 keluarga. Karena satu keluarga, kalau orang itu sudah benar-benar jadi atomian, minimal itu bisa belanja 100.000 poin per bulan. Itu sudah pernah kita hitung. Saya pun sudah pernah menghitungnya. Jadi misalnya dia pakai apa? Sampo, pakai odol, pakai sikat gigi, ya, pakai sabun mandi, sabun muka. Kemudian belum di luar kosmetik ini ya, baru yang dipakai seluruh keluarga. Mungkin nanti di suplemennya vitamin C minum, spirulina atau probiotik, belum lagi kalau minum hemohim. Kebutuhan satu keluarga itu per bulan bisa 100 ribuan PV. Nah, kalau Anda punya 50 keluarga, itu sudah 5 juta PV per bulannya. Ya. Jadi Anda memungkinkan untuk mencapai auto SM. Tapi saya percaya teman Anda lebih dari 50 orang. Dan 50 ini bukan orang yang Anda rekrut sendiri, tapi libatkan tim Anda dalam merekrut teman-temannya. Nah, apa yang membuat mereka mau merekrut?
Kalau mereka ngerti untungnya apa sih ngajakin teman. Itu sebabnya Anda perlu sharing visi Atomi ke orang lain, sehingga mereka pun akan kepengen sharing Atomi ke teman yang lain. Kalau orang member Anda nggak ngerti visinya, Anda nggak pernah sharing, ya jangan salahkan kalau tim Anda tidak berkembang, karena mereka itu tidak nangkep visinya Atomi. Tapi kalau Anda menghidupi visi Atomi, Anda bagikan visi itu, orang itu juga akan melakukan yang sama ke yang lain. Karena bisnis seperti ini adalah bisnis duplikasi. Nah, ini perlu dilakukan ya. Dan satu hal lagi ya, dalam hal memakai produk, memang kita kadang ada keterbatasan dana. Tetapi teman-teman ingat ya, kalau Anda terima bonus Atomi, bonus itu jangan semuanya dipakai uangnya. Tapi sisihkan dari bonus yang Anda terima untuk beli produk. Supaya Anda bisa nyoba produk yang lain ya. Jangan bonusnya buat kebutuhan rumah tangga yang lain ya. Memang belanja produk Atomi juga untuk kebutuhan rumah tangga juga ya. Jadi belilah produk lagi yang bisa dipakai oleh anggota keluarga Anda gitu ya. Itu seperti orang kalau makan buah, bijinya jangan ditelen, tapi bijinya ditabur lagi supaya nanti bijinya ketika ditanam tumbuh pohon baru lagi, nanti dimakan menghasilkan buah lagi, ditabur lagi, seperti itu. Nah, kalau itu Anda lakukan tanpa terasa, list produk yang Anda pakai akan bertambah banyak. Nah, oke. Saya sharing sampai di situ. Ya, jadi saya sharing saya sampai di sini. Nanti sesudah ini gantian teman-teman bisa sharing ya apa yang Anda sudah lakukan. Ini apa, Bi? Jadi habis ini Anda bisa sharing apa yang sudah Anda